Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernah suatu kali saya berkunjung ke sebuah rumah, ke tempat umat yang keluarga ini punya 2 anak. Ketika saya masuk ke dalam rumah itu, 2 anak ini sedang duduk di sofa di rumahnya, tapi sedang asik dengan gadgetnya. Begitu saya masuk dengan keluarga ini masuk ke dalam rumah, ibunya beritahu bahwa Romo sudah datang, disalam, disambut seperti itu. Berkali-kali ibu ini mengatakan kepada anaknya, Romo sudah datang, ayo disalam, disambut. Tapi kedua anak ini tidak mendengar, padahal dekat dengan ibu. Padahal mereka tidak mendengar karena mereka sedang asik dengan dirinya, asik dengan gadgetnya. Sampai diulang lagi tetap tidak dihiraukan. Sampai kemudian ibunya ini merampas, mengambil mainannya mereka ini, gadget ini, lalu kemudian disimpan, lalu mereka baru berhenti. Lalu setelah itu anak-anak ini, kedua anaknya ini mulai menyalami Romo. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kedua anak ini tidak mendengar ketika diberitahu bahwa ada Romo datang? Sesungguhnya ia mendengar, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan karena sedang asik dengan pekerjaannya, terlalu asik dengan dirinya, sampai kemudian tidak mendengar apa yang sedang masuk ke dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian yang kita dengar dalam bacaan yang pertama. Iman itu datang dari sebuah pendengaran. Tapi dikatakan tidak mungkin kita mendengarkan kalau tidak ada yang mewartakan. Tapi bagaimanapun iman itu muncul ketika kita mendengar pewartaan tentang Kristus. Ketika kita mendengar pewartaan tentang Kristus, pada saat itulah muncul kemudian iman. Tapi dikatakan apakah orang-orang tidak sungguh-sungguh mendengarkan pewartaan itu? Mereka mendengar. Sampai bahkan dikatakan pewartaan itu sampai ke seluruh dunia. Tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Karena orang banyak terlalu sibuk dengan dirinya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai tidak menghiraukan panggilan atau pewartaan itu. Berbeda dengan yang dialami oleh kisah yang dikatakan, yang diceritakan dalam Injil. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas. Andreas dan Petrus ketika dipanggil oleh Tuhan, mereka langsung segera meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Tuhan. Dalam Injil dikatakan hanya kata-kata yang singkat yang dikatakan oleh Yesus. Mari ikutlah aku. Lalu kemudian Injil menceritakan dengan sangat indah, segera mereka meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Kedua rasul ini, Petrus dan Andreas, terutama Andreas yang kita rayakan hari ini, menunjukkan bahwa mereka meskipun sibuk dengan pekerjaannya, mereka seorang pekerja, tapi mereka tetap mendengarkan Tuhan yang memanggil mereka untuk menjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau diwartakan oleh Injil kepada kita adalah mungkin kita punya kesibukan masing-masing. Dan kesibukan itu seringkali banyak mengambil waktu-waktu dari hidup kita. Tapi kita diingatkan bahwa di tengah-tengah kesibukan pun itu tidak menghalangi kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang tetap harus memberi diri akan panggilan Tuhan. Demikianlah juga iman itu bertumbuh ketika kita mau mendengarkan Tuhan yang diwartakan oleh para pewarta. Maka di tengah kesibukan apapun dalam hidup kita, tidak ada menjadi satu alasan untuk tidak mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, bahkan di tengah kesibukan,
kita tetap bisa mendengarkan Tuhan. Amin.